Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pertemuan yang ke-8 setelah ujian tengah semester ini, kita akan membahas tentang alat aplikasi pestisida. Sebagaimana yang saudara bisa lihat di layar, alat-alat aplikasi pestisida itu berkembang sesuai dengan kemajuan zamannya. Sementara di Indonesia itu yang lazim digunakan masih seputaran alat yang sederhana ini. Nah, alat ini di beberapa perkebunan sudah ada alat yang seperti yang di paling bawah ini, seperti meriam ini ada. Kemudian ada power sprayer yang pakai diesel, ya, alat semprot pakai diesel. Ini sayang gambarnya tidak cukup bisa saya tampilkan di sini. Nah, untuk di negara-negara maju itu ada ini yang pakai pesawat, ya, aplikasi dengan pesawat. Ini dalam satu luasan yang sangat luas, ya, perkebunan yang bentangannya luas, penggunaan pesawat itu menjadi lebih efisien. Nah, ada yang paling baru itu menggunakan drone, ya. Kalian sudah barang tentu familiar dengan drone. Nah, drone ini juga bisa dimanfaatkan untuk aplikasi pestisida. Nah, ini negara maju juga di perkebunan yang sangat luas, hamparannya luas, ini pakai mesin yang cukup besar ini dalam aplikasi pestisida. Nah, di petani-petani kita yang paling familiar ada alat semprot gendong seperti ini. Yang ini namanya fogging, alat untuk fogging. Ini pestisidanya pestisida murni tanpa dicampur, kemudian prosesnya dipanaskan oleh alat ini, dilakukan pemanasan di sini sehingga berubah menjadi asap. Ya, asap yang keluar dari alat ini dan jadilah yang namanya fogging, pengasapan. Nah, baik itu tentang alat-alat pestisida, dan ini dipilih sesuai dengan tujuan aplikasinya itu, ya, sesuai tujuan dan juga formulasi dari pestisida yang digunakan. Nah, lebih lanjut nanti kita akan diskusikan. Nah, ini jadi dalam aplikasi pestisida dan pilihan alat yang digunakan itu memperhatikan 3 tepat aplikasi. Tepat yang pertama adalah tepat konsentrasi, di mana jasad pengganggu itu dapat dikendalikan dengan baik apabila konsentrasi pestisida yang digunakan sesuai pemakaian alatnya dengan volume semprot yang bisa teraplikasikan dari alat yang digunakan itu. Nah, ini volume semprotnya itu konsentrasi itu artinya berapa formulasi pestisida yang dilarutkan dalam 1 liter air. Nah, jadi misalnya untuk tangki yang 15 liter itu butuh berapa formulasi pestisida. Nah, kemudian tepat yang kedua adalah tepat dosis. Nah, ini terkait dengan konsentrasi tadi. Kalau dosis itu adalah banyaknya bahan aktif pestisida yang digunakan untuk satu satuan luas tertentu, atau banyaknya cairan semprot per satuan luas. Nah, ini berapa
dalam 1 hektar itu butuh berapa volume semprot atau butuh berapa kilogram pestisida dalam 1 hektar, itu namanya dosis. Ini harus tepat dosis. Nah, untuk mengetahui berapa konsentrasi dan berapa dosisnya, itulah yang harus kemudian merujuk pada label yang ada pada kemasan pestisida. Oleh karena itu, siapa saja yang mengaplikasikan pestisida, dia harus baca label yang tertera di dalam kemasan pestisida itu. Ada aturan petunjuk-petunjuknya di situ. Kemudian yang ketiga adalah tepat cara. Yang perlu diperhatikan di dalam cara mengaplikasikan pestisida itu adalah menggunakan alat aplikasi yang tepat sesuai dengan bentuk dan jenis formulasi pestisida itu. Nah, misalnya pestisida granuler tidak mungkin dipakai pakai fogging tadi, alat fogging tidak mungkin menggunakan pestisida dalam bentuk granuler. Nah, fogging itu adalah digunakan untuk formulasi pestisida yang dalam kondisi cairan pekat, cairan pekat. Dalam mata kuliah formulasi pestisida kita sudah diskusikan, itu ada WP, wettable powder, ya, tepung yang bisa dibasahi, kemudian tepung yang bisa diemulsikan, kemudian cairan emulsi, formulasi cairan yang bisa diemulsikan, dan cairan pekat, formulasi dalam bentuk cairan pekat, ada formulasi dalam bentuk fumigan, cairan yang mudah menguap atau padatan yang mudah menguap, dan ada yang dalam bentuk granular. Nah, kemudian berikutnya adalah memperhatikan keberadaan atau tempat di mana sasaran itu akan dituju, sasaran aplikasinya. Nah, khususnya tentang hama ini ada yang di permukaan tanaman, ada yang masuk ke dalam tubuh tanaman atau jaringan tanaman, bagian-bagian tanaman. Maka mengaplikasikannya itu sesuai dengan sasarannya. Tidak mungkin hama yang masuk ke dalam tubuh tanaman disemprot luarnya, makanya hamanya tidak mati karena tidak terkena, kecuali menggunakan tadi pestisida yang sistemik misalnya. Nah, itu terkait dengan cara aplikasi. Kemudian yang ketiga, perhatian cara harus memperhatikan cuaca, terutama arah angin. Ketika melakukan aplikasi pestisida, tidak boleh arahnya berlawanan dengan arah angin. Nah, kalau begitu nanti operatornya yang akan terpapar, terkena pestisida yang diaplikasikan, nanti berbalik kena yang melakukan aplikasi itu. Berbahaya bagi kesehatannya dan juga efektivitasnya menjadi berkurang. Baik, demikian itu gambaran alat. Lebih detailnya silakan digali informasinya dari berbagai sumber yang ada, dan konten-konten yang saya sajikan di dalam mata kuliah daring asinkroni
di RPS Online Universitas Islam Malang. Sekian, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.